Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Kita buka halaman 12 lah. Halaman 12 baris ke-7 dari atas. Wa qawlu ba'dihim. Bermula daripada pendapat sebagian ulama, idza ghalabal ba'ithul baqi, tatkala yang mengalahkan perkara yang membangkitkan ibadah adalah perkara yang baqa atau yang tetap, kanal hukmu lahu, maka itu hukumnya baginya boleh saja. Innama huwa fi haqqil awami lilladzina la yaqdiruna ala sulukit thariq. Hanya saja yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang beramal. Awamil itu orang-orang yang beramal, yaitu alladzina la yaqdiruna ala sulki thariqi, orang-orang yang tidak kuasa di dalam beramal itu, yaitu khusus atau atas jalan karena Allah Ta'ala aja. Jadi orang-orang awam kayak kita ini orang awam, bila yang membangkitkan ghirah kita, himmah kita untuk beramal itu umpamanya kada semata Allah saja, ada karena umpamanya mengharap surga, takut neraka, nah itu boleh-boleh aja. Karena kita ini golongan orang awam ini layak diruna ala sulukit thariq, tidak puasa, tidak mampu di dalam beribadah itu semata-mata karena Allah. Masih kita kan sering kita sampaikan yasinan, sembahyang hajat, segala kan aturannya sembahyang tuh karena Allah aja kan. Tapi ada hajat-hajat lain, membaca yasin supaya selamatan dan sebagainya. Itu bagi orang kita awam, jarsidin boleh aja. Kenapa? Karena tadi layak diruna ala sulukit thariq, tidak puasa, tidak mampu untuk beribadah itu hanya satu jalan karena Allah aja. Nah, kada mampu artinya, bukan kada mau, memang kada mampu. Tapi amman yaqdiru ala sulukit thariq, adapun orang yang mampu atas jalan karena Allah, atas jalan karena Allah, minal ulama il amilina, daripada sebagian ulama-ulama yang amilin, alim dan mengamalkan ilmunya, maka fala yusamahu, tidak ada kemurahan, tidak ada rukhsah, artinya kada boleh bagi tingkatan orang-orang yang sudah alim alamah, ya, berilmu lalu mengamalkan ilmunya.
Kada cukup inya beribadah cuman ada sampingan karena surga, takut neraka, supaya kada disiksa di kubur dan sebagainya. Mun orang-orang yang alim, orang-orang alimin, amilin jarsidin, ulama amilin, ulama-ulama yang ahli mengamalkan ilmunya. Bimisli dzalika, kada boleh seperti yang demikian itu. Wa misalul fani wal baqi, bermula contohnya orang yang beribadah karena barang yang rusak atau karena makhluk. Fani ini adanya fana, makhluk yang rusak. Jadi wa misalul fani, bermula contoh ibadah karena barang yang rusak, berarti karena makhluk, karena dipuji, karena pandangannya. Wal baqi, dan karena hal yang tetap yaitu Allah. Ayyakuna laka inda amirin au mu'azzamin. Ini contohnya nih. Orang yang beribadah karena makhluk dan karena Allah. Ayyakuna laka inda amirin au mu'azzamin. Tatkala engkau ada di samping seorang pemimpin, amir itu, atau pejabat tinggi. Au mu'azzamin, atau orang yang diagungkan. Hajatun, satu buah hajat. Wadzalika al-amiru awil mu'azzamu yusalli al-jum'ata au ghairaha. Dan orang amir tadi, pemimpin tadi, sembahyang Jumat umpamanya, atau selain daripada sembahyang Jumat. Fi safil awali, di dalam sop yang paling awal, barisan pertama. Au fi makanin ma'rufin, atau tempat yang tertentu yang diketahui. Bihi fatah tajidu, lalu engkau sungguh-sungguh fi sholati, di dalam sholat, ila janibihi, di samping pemimpin tadi. Litahsula muraduka minhu, supaya engkau berhasil apa yang kau kehendaki daripada pemimpin. Nah, la lita'addiyal faridah, la litu'addiyal faridah, bukan karena melaksanakan sholat fardu. Fidzalikal makani, di tempat itu. Nah, di tempat itu, ala tilka sifah, atas sifat yang demikian. Ini contohnya orang yang beramal karena ada tujuan, artinya makhluk, dan ada amal karena al-baqa, atau zat yang baqa, karena Allah. Contohnya nih, tadi sembahyang, lalu ada pejabat umpamanya, patuh kita lan pejabat tuh, lalu kita memang ada harapan bila kita nih bertemu sidin. Nah, kawa kena hajat kita nih. Nah, kabul artinya bisa apakah kena diberi sidin apakah? Nah, atau nanti disuruh ke rumah sidin kah? Nah, lalu kita memaraki, umpat-umpat juga di sop awal, mendekati sidin. Nah, maka yang kayak itu contoh daripada orang yang beramal karena makhluk dan karena Allah. Dicampur tuh. Nah, supaya hasil apa yang dikehendakinya, dekat dengan yang pemimpin tadi. Lali tu'addiyal faridoh, bukan semata-mata untuk melaksanakan keparduannya. Di dalikal makani, di tempat itu tadi, alatil kasifah. Nah, itu contoh orang yang beramal dua cabang. Padahal tujuannya sholat itu kan ibadah Allah, tujuannya sholat. Tapi karena ada seorang pemimpin di situ, maka dilihat si ini pemimpin ini umpamanya orangnya pemurah, orang baik ini, lalu mendekati, umpat-umpat di sop awal, nah, salaman, pepandiran, lobi-lobi. Nah, akhirnya dapat umpamanya yang diuntingnya, yang dikehendakinya, maka itu akhirnya menjadi apa? Contoh
beramal yang bercabang dua. Jadi contohnya kayak itu kan ada anak itu tuh kan. Padahal belum tentu kada dapat jabatnya tadinya. Ke depan barisannya belum tentu. Ya. Wa minal ma'lumi annal ba'isa ala dalikal amal. Dan sebagian dari perkara yang diketahui yang sudah dimaklumi, sesungguhnya annal ba'isa sesuatu perkara yang membangkitkan ala dalikal amal atas amal-amal itu wa dzakal qasdul awal, yaitu adalah niat yang pertama. La qasdu itqani umuris salat, bukan melulu sengaja untuk mendirikan sholat. Nangka itu tadi kan nampak benar bahwa orang nangka itu tujuan pertamanya adalah mendekati orang tadi. Bukan qasdu itqani umuri sholat, bukan kesengajaannya atau tujuannya adalah semata-mata mendirikan sholat aja. Nah cabang. Nah itu pun termasuk sebagian daripada riya. Sebagiannya. Ini penyakit dalam sembahyang, dalam beribadah tadi. Kalau yang pertama tadi kita kan, beramal, tapi di sana tujuannya bukan makhluk, ada akhirat, ada Allah, beda akhirat lawan Allah, surga, neraka, Allah lain lagi kan tujuannya. Kita orang awam ini masih tingkat-tingkat kayak itu diperbolehkan aja beramal. Sembahyang duha rajin supaya rezekinya lancar, baca waqiah, baca sholawat supaya ini bagi kita orang-orang awam. Jadi bagi orang-orang yang sudah bubuhan para wali, orang soleh itu ada rukhsah. Arti rukhsah itu kadar toleransi. Ikam atau beramal aku aja Allah, jangan karena yang lain. Itu bagi orang-orang yang khusus. Waqad azma'u ala tauhidal qasdi, dan sudah sepakat, betul-betul sudah sepakat sebagian ulama ala anna tauhidal qasdi, atas sesungguhnya menyatukan niat. Qasdi itu kan qasad itu kan niat, kesengajaan dalam hati. Ulama sudah sepakat sesungguhnya menyatukan niat itu wajibun jarsidin, wajib. Liyas'alu lahum, maka para ulama itu menjadikan kepada seluruh masyarakat, kaum-kaum umat, murid termasuknya apa? Hamman wahidan, yaitu satu niat, tujuan yang satu. Hamman wahidan, tujuan yang satu. Muta'alliqan biwahidin, yang bergantungan, berhubungan dengan zat Allah yang maha satu juga. Jadi dalam beribadah seluruh ulama sepakat kalau bisa memang tujuannya adalah satu aja, yaitu yang berhubungan dengan Allah. Amunnya kadapang jasidin la yasummu min tauhidil haqqi ta'ala raihatan, maka dia tidak akan mencium, la yasummu itu tidak akan mencium daripada min tauhidil haqqi, daripada mentauhidkan Allah yang hak. Nah, mencium aja kada. Kalau memang tujuan pertama kita di dalam beribadah itu tidak memurnikan satu niat karena Allah. Tidak memurnikan karena Allah. Sepakat ulama ya. Tujuannya ibadah itu kan Allah. Tapi kan tadi dipilah-pilah bagi orang awam. Ini ilmunya kada mampu, boleh aja. Nah itu. Tapi sepakat ulama, memang tujuan ibadah itu satu, mentauhidkan Allah. Wa minha, dan sebagian daripada alamat atau tanda-tanda riya,
Minha ini masih membahas riya tadilah. Yaitu al ibadatu bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala, ibadah dengan sengaja taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, orang beribadah supaya dekat dengan Allah itu tanda-tanda riya juga sih dia. Supaya dekat dengan Allah jadi sih. Bi qasdi taqarrubi itu dengan sengaja hendak mendekatkan diri min hadratillahi ta'ala, daripada Allah, hadrat Allah Ta'ala. Fa inna dzalika kal amali bil ajrati ajratin. Karena yang demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu seperti orang yang beramal mengharap ongkos. Apa tujuannya? Supaya dekat dengan Allah. Nah itu ada tujuan berarti. Bukan Allahnya tapi mendapat kedekatan dengan Allah ujarnya. Nah, qalu maka ulama berkata wahadal illatu ahfal ilali. Jadi yang demikian itu, yang ini tadi, nah, penyakit, ilal itu penyakit, ahfal ilali, lebih samar-samarnya penyakit di dalam hati. Kan bagus Jan. Orang membaca tahlil nawaitu taqarruban ilallah. Sengaja aku mendekat kepada Allah, la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ternyata kalau tujuannya kepengen dekat dengan Allah, di sini termasuk tanda-tanda itu orang riya juga. Makanya Jarsiden di sini apa? Wahadal ilah, wahadal ilatu, bermula ini penyakit, ahfal ilal adalah lebih samar-samarnya penyakit. Karena kayaknya bagus sudah. Tujuannya apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata itu masih ada riya. Kayak apa? Beratnya ya, di dalam hati yang paling dalam ini masih ada. Apalagi nang tujuan macam-macam umpamanya, banyak benar tujuan. Ini yang tujuan mendekat kepada Allah aja Jarsiden termasuk apa? Alamat atau tanda-tanda di dalam beramal itu masih ada riya. Warubama taroko, dan terkadang bisa meningkat sohibua, orang yang mempunyai penyakit tadi, ila qoribin min hadratillahi ta'ala, yaitu menuju dekat kepada hadrat Allah Ta'ala. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepadanya apa? Irji, bulik ikam, jar Tuhan, lasta min ahliha. Ikam ini bukan golongan orang yang ada dalam hadrat Allah. Orang yang berada dalam hadrat Allah itu orang yang kada ada tujuan dalam beribadah. Hendak berparak kada juga. Hendak tujuan dunia maginnya kada. Maka dikatakan irji, bulik. Lasta min ahliya. Engkau bukan ahli orang yang dalam hadrat Allah. Orang hadrat Allah itu orang yang ada dalam apa jadi rahmatnya Allah, dalam hadrat Allah, Pak. Di sisi Allah. Kenapa? Karena masih ada tujuan di dalam beribadah. Bapak nang bujur kayak apa? Innama ahluha mayya'budullaha ta'ala imtisalan li amrihi wa wafa'an biwajibin haq. Qahullah ta'ala, haqih ta'ala. Yang bujur namanya. Sesungguhnya ahlinya Allah. Man, orang ya'budullah, yang menyembah Allah semata-mata imtisalan li amrihi, menjalankan perintahnya, wa wafa'an biwajibin haqih, dan karena semata-mata apa jidin? Memenuhi hak Allah. Karena kenapa ikan beribadah? Menjunjung tinggi perintah Allah. Memang hak Allah itu diibadahi. Terserah aja aku hendak menjadi parak, menjadi jauh kah? Di surga kah, di neraka kah? Oh itu tuh nah hendak ke situ tuh mah baru murni kada darianya. Jadi sembahyang, kenapa sembahyang? Allah menyuruh, maka menjunjung tinggi perintah Allah dan memenuhi hak Allah sebagai Tuhan. Aku seorang hamba, maka aku beribadah. Karena Allah tadi Bang sudah.
Padahal tadinya kita takorup, hendak mendekatkan diri kepada Allah itu seakan-akan sudah bersih. Tapi kan tujuannya masih takorup. Kepengen dekat. Nanti kalau sudah dekat kan aku minta kabul. Nah, mendekat dengan Allah aku minta kabul. Aku ini diberi. Kan tujuan berarti masih. Bukan Allah lagi tujuannya. Tapi yang termaksud tidak ada riak di dalamnya adalah beribadah itu Jasidin di sini apa? Imtisalan li amrih. Menjalankan perintahnya. Karena disuruh Allah aku nih. Beribadah Allah menyuruh. Bersembahyang puasa Allah menyuruh. Maka aku junjung tinggi perintah Allah. Karena hak Allah diibadahi. Nah, itu pang ilmunya kayak itu. Belajarnya apa gemetan. Nah bila ada macam-macam ini ada pian aja yang dituju sudah. Nah, itu ilmunya kayak itu. Yang orang-orang yang sudah sampai ke babak ke situ itu memang sudah. Dan orang memuji, orang menghina, mencela, ada efeknya macam, ada sedikit-sedikit pengaruhnya. Karena yang dituju aku sembah yang ini, ya karena menjunjung tinggi perintah Allah. Yang diikuti siapa? Rasulullah. Amun kawa kayak itu, ilmunya tuh kayak itu. Jadi kita tingkatan orang awam nih, mau hendak belajar ke situ bagus. Ya. Punya tetap di bagian yang tadi tuh, yang tambah sunat, puasa macam-macam, duha, tahu ada tujuan ini, ya itu tingkat hasanat orang baik. Gitu. Bukan kada boleh orang baik kayak itu. Bangun ya Allah, mudahan lancar usaha ulun ya Allah. Baik orang baik, karena memintanya lawan Allah, mintanya lawan Allah. Tapi bagi orang yang alim, ulama amilin, orang yang menguasai disiplin ilmu agama, amilin yang mengerjakan ilmunya, mengamalkannya. Maka di situ tujuannya hanya imtisalan li amrih. Ya, imtisalan li amrih. Nah kita ini wajar aja. Yang masih makom-makom begawi, berusaha ini. Wajar kita habis sembahyang, sunat, doa, sembahyang doa, langsung doa, ya Allah, bila rezeki sedikit, banyakakan. Bilanya jauh, parakakan. Bilanya haram, halalakan. Bila di langit, turunakan. Bila di bumi, keluarakan. Nah, itu ya, makom kita kayak itu. Namun hendak melangkah jenjang yang lebih tinggi lagi, itu tadi. Mendekat aja kada. Tujuan mendekat aja kada. Tujuannya hanya menjunjung tinggi perintah Allah. Nah, itu. Kenapa disebutkan? Karena memang ada makom-makom orang yang kayak itu tuh. Makom-makom orang yang kayak itu tuh ada kan. Orang-orang soleh yang sudah biasa sabar menghadapi itu biasa aja sudah. Wa minha, dan sebagian daripada tanda-tanda riak lagi. Apa Jarsidin? Ida'ul maqamat, mengaku-ngaku sudah sampai derajat kedudukan. Qabla bulughiha, sebelum sampai ke makom. Nah, mengaku-ngaku aku ini kasab sudah ya. Tahu aja kan, padahal kada. Ya. Kamu hendak kesini tahu tujuannya. Sekalinya nebak bujur, wah makinnya. Kalau ikam nih hendak minta anu kalau, tahu pian guru, tahu ikam nih, tuh aku sudah riyadhah, tahun-tahun aku jam 2 sampai subuh tuh, tahun-tahun aku wirid, sampai sudah ke situ makom. Nah ini padahal belum, dusta tuh karena. Au ba'da bulughiha, atau memang sampai sudah, memang betul-betul sampai sudah makomnya, makom kasyaf. Tapi walam yu'dzan, tapi belum dapat izin, lahum bagi mereka, fi idhariha, untuk menzohirkan kemakomannya itu. Ayo,
kisah manakib Sesaman tuh. Ya Allah, engkau jangan ingkar dengan kezohiranku jar Sesaman di kota Madinah ini. Memang dulu Sidin, waktu Sidin masih suluk, menjalani tangga demi tangga, makom demi makom, itu Sidin kadang menzohirkan. Begitu sudah waktunya menzohirkan, disuruh oleh Rasulullah. Maka zohir, ya Sidin, ikam jangan mungkir, jangan ingkar dengan kezohiranku, kemasyhuranku saat ini. Orang-orang sampai keluar kota atau sama ke sini, minta barokah, minta ilmu, ikam jangan ingkar, ya Sidin. Nah itu berarti kan dapat izin sudah. Kalau kita anak abah guru kan, ya Sidin, anak Sidin, enak kada bisa timbul di masyarakat ini kecuali Jasidin. Hanya di rumah saja Jasidin. Dan kada keluar kemana-mana, kada bisa di masyarakat Jasidin. Anak Sidin yang dua tuh kan. Kecuali Jasidin sudah dapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kan ada anak itu tingkatan orang anak itu. Mana Sidin ada keluar-luar? Anak Sidin yang dua tuh menunggu izin dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ini kadang-kadang sudah bekak wali berdahulu, dapat izin belum, padahal makom ke situ belum juga, tebak-tebak sekalinya benar itu aja sudah, udah. Lalu kepingin dihormati macam-macam, lalu bertingkah lah. Itu termasuk daripada bagian yang riya yang menghancurkan amal juga. Summa anna dzalikal mudda'i, lalu sesungguhnya orang-orang yang mengaku tadi yu'aqabu bihirmanin, akan dihukum dengan terdinding daripada Allah. Hirmanin mada'ahu, jadi dia akan terdinding dari apa yang dia mengakui tadi. Mengaku kasab, maka didinding oleh Allah selamanya kada pacang kasab. Nah, mengaku berdahulu bang. Nah. Fala yanalu ba'da dzalik, maka tidak akan mendapatkan yang setelah yang demikian itu abadan Jasidin, selama-lamanya. Kama jurriba, seperti yang sudah diuji atau dicoba. Nah, jadi kan kalau ujar Syekhuna Khalil Bangkalan tuh, nanti akhir zaman banyak hintalo tuh tangkuak. Bukan ayam, hintalo tengkuak. Telur tapi berkokok. Nah, kada pernah mondok bisi pesantren. Nah, kada pernah mondok mencantren belajar ilmu alat kadada, ilmu alat nahwu sorob kadada umpamanya. Dasar kada pernah mengenyam dunia pesantren, bulang ganal bisi pesantren bisi yayasan. Ada kada wah ini? Banyak. Di Jakarta tuh kan. Nah, ada pernah mondok ada berapa? Oh, pesantrennya ini nih. Bulang ganal benar, diwawancarai juga. Kalau menurut saya ujarnya. Aturannya kan kalau menurut kitab di anu yang kita baca, itu baru bujur. Menurut saya tuh aturannya saya tuh kalau memang sudah syekh besar, guru besar, hafiz Quran, termasuk hadis sudah ratusan ribu, ayo aja menurut saya. Ini tadinya artis biasa, jadi ustadz lalu, wah. Menurut saya itu kurang tepat karena ini menurut saya aja. Jar Syekhuna Khalil nanti akhir zaman ada telur itu berkokok jadi. Bukan ayam, kalau ayam memangnya sudah ayam. Artinya ayam itu ada ilmunya, ada alatnya, ada fasilitasnya, ada kapasitasnya. Berbunyi, berpatwa boleh-boleh saja. Tapi ini hintalo. Belum sekolah, belum apa, artinya latar belakang basicnya bukan basic orang yang pernah mondok dan sebagainya, nilai agamanya nihil, tapi wani, tampil, memberikan pendapat. Nah, akhir zaman itu sudah, wah ini banyak sudah. Jadi sekedar guru-guru ngaji gitu aja karena ini paham membaca Quran, lalu mengajar TPA kada apa-apa. Ya, tapi lu mendirikan pesantren, lalu nah itu yang namanya hintalo tengkuak tuh ya itu tuh acanya ada.
Jadi orang mengaku-ngaku satu. Atau orang ini memang sampai sudah makomnya tapi belum dapat izin. Izinnya tuh yang penting. Izinnya tuh yang penting. Ya sudah, nah belajar sudah, riadoh sudah. Minimal mun kita orang awam nih izin dari guru kita. Mun guru kita masih hidup langsung sidin menyuruh. Sadang, jangan. Apa-apakah dibaca sapi-sapinah kah, sulamun najah kah, parukunan kah. Ada juga sedikit manfaat ya sidin. Baca ya kalau amun ada guru masih hidup, mun sudah meninggal bisa lewat mimpi. Bisa lewat mimpi biar. Tapi mun belum ada izin bang, kita aja dulu, artinya diri sendiri dulu mengamalkan, karena sampai sidin mengizinakan. Karena mun belum dapat izin nih, ibarat SK belum turun lagi, belum turun lagi SK. Jadi kalau sudah dapat izin, insya Allah tuh manfaat ilmu tuh, walaupun sedikit tapi manfaat. Nah, apalagi sekolah kada izin dari mana, gurunya siapa, belajar otodidak, buka YouTube, sanatnya dari mana, saya Google radhiyallahu anhu. Nah itu, saya Google tuh apa yang kadang kawan menjawab. Tapi kadang-kadang kalau kita apa hadis yang memang hadis itu kayaknya muskil, kita buka Google tuh kadang-kadang bisa juga, kadang-kadang yang muskil. Makanya kan di dalam kita nih membuka Google, namanya ada Maktabas Samilah. Maktabas Samilah tuh berapa ribu kitab tuh, 15.000 mungkin kada salah. Di dalam situ tinggal buka aja, klik. Hati-hati kalau kita membuka Maktabas Samilah tuh. Karena di dalamnya bukan semuanya yang mengarang itu ahlu sunnah kada. Campur buan wahabi. Hati-hati itu. Maktabas Samilah tuh. Contoh lah. Ada di dalam kitab Bukhari itu. Bab ziaratu kubrin Nabi SAW. Ini bab menerangkan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Ada tuh di Bukhari itu. Tapi di situ kalau kita membuka di Maktabas Samilah itu kobrinya itu dibuang. Cuman ziarah Nabi SAW. Kuburnya dihilangkan. Karena mereka anti kubur, anti ziarah kubur. Alergi buannya tuh. Kenapa? Karena anggapannya orang ziarah kubur tuh minta lawan orang yang di dalam kubur. Jadinya walaupun dengan dalih alasan tawasul, wasilah dengan orang. Kenapa nggak langsung kepada Allah? Nah, kayak itu. Buahnya tuh kayak itu. Bang, bila ada orang ziarah alergi bener. Jadinya. Karena yang ada dalam benahnya adalah ziarah kubur itu minta lawan orang yang dalam kubur. Padahal sama sekali kada. Sama sekali kada. Pernah lah kita. Oh, Dato, ulun minta sugih. Pernah lah. Nah ada ya Allah. Nah dengan lantaran kekasih sampian di sini ada Datuk Kelampaian, orang wali, orang soleh, maka ulun minta lawan pian ya Allah. Nah kayak itu tawasul, bukan minta lawan Datuk sembuhakan nang asam urat nih Datuk, jangan kadada gitu. Tapi kecurigaan mereka tuh sampai-sampai di dalam kitab itu bab ziarah kubur Nabi, kuburnya dihilangkan. Jadi bab ziarah Nabi misalnya. Ada bahaya lah itu akhirnya. Bahaya. Nah, Maktabas Samilah tuh. Nah, biar nang kita mondok 3 tahun umpamanya mengaji hatam mabadi fikih umpamanya akidatul awam, tapi berguru langsung, sanatnya ada, terjun di masyarakat, ngajar di TPA, kita bacakan abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqa mukhalafatul. Hafal semua wujud artinya apa? Ada. Nang mengajar ini pernah belajar, pernah lawan menghadap guru di pesantren walaupun 3 tahun barang, tapi ini betul-betul pernah dihadapkan, digurukan kepada seorang guru. Daripada mengaku ustaz tapi nya kada pernah mengaji, belajar sorangan, apalagi zaman sekarang kan HP kayak apa? Dia bisa belajar lewat situ bisa. Tapi kadada gurunya, kadada sanatnya, kadada jerih payahnya, dada. Nah itu bahayanya kita. Makanya kita biar napa kajar kitab nang paling ringan tapi yang menyampaikan ini pernah belajar. Di rantainya tuh terkait masih.
Ulun belajar lawan guru ulun terus pasti sampai Rasulullah tuh. Lalu apa Jarsidin? Wa minha, dan sebagian lagi tanda riya, mahabatu itla'in nasi alal ibadah wa ghairiha. Senang dilihati manusia ketika beribadah. Itu senang. Ada niat ya, ada. Allahu Akbar, ada yang melihat tambah senang. Nah, itu jadi. Qala Syekh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullahu taala, min adarri syai'in, sebagian dari lebih bahayanya sesuatu alal muridin, atas orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah, orang yang murid tadilah menghendaki ridho Allah. Apa yang termasuk lebih bahayanya sesuatu atas seorang murid? Al iksaru minal a'mali sholihati la'allahu yuhmadu ala dzalik, yaitu membanyak-banyakan daripada amal soleh supaya dia dipuji dengan amal itu. Presiden tuh rajin benar, Presiden tuh lah ajarnya. Wirid mulai subuh sampai isrok sampai duha, jan. Banyak-banyak beribadah, tapi tujuannya di situ ada. La'allahu yuhmadu, supaya nya dipuji. Itla yazdadu bikasrotiha. Nah, padahal di situ tidak akan tambah dengan banyaknya amal illa torda, kecuali penolakan. Nah, semakin banyak beribadah kan dapat apa Pak? Tujuannya yuhmadu tadi, dipuji. Makanya yang dapat apa? At-torda tadi. Apa? Penolakan. Ditolak. Wamuktan, dan apa? Dimurkai Allah. Semakin banyak ibadah tuh, semakin dimurkai Allah, semakin rajin, tapi tujuannya sedikit-dikit karena Allah, karena memang kepengen dipuji tadi. Nah, itu. Jadi tidak mendapat apa-apa, semakin banyak semakin dimurkai, semakin ditolak oleh Allah. Wahada yuhfa ala kasiri minal muridin. Yahfa inilah. Wahada yahfa ala kasiri minal, dan yang demikian itu, yang ini tadi, yang beribadah karena banyak ibadah tapi bukan karena Allah, tapi karena semata kepingin dipuji, Jarsidin, itu samar ala kasiri minal muridin, atas kebanyakan murid. Nah, makanya kalau ya masih murid tuh kadang-kadang kayak nang orang kemarok kan, hanya tuh wah rajin, tapi belum bujur lagi pandangan ibadahnya. Begematan, lalu 4 mengaji, lalu bujur, dibujuril, lalu kada sia-sia nang rajin tadi. Bukan karena apa? Nah, kada sia-sia. Wa min hada aujabu alal muridi al israr bi amali. Nah, Jarsidin. Lalu dari arah sana tadi, wajib atas murid al-israr itu menyamarkan bi amalihi, dengan amal-amalnya, hasaba toqotih, sekuat tenaganya, semampu-mampunya, hatta yakwa, sehingga kuat, wayatamakkana, dan mungkin kekuatannya itu semakin teguh. Nah, munkawa, serajin-rajinnya beribadah, sebanyak-banyaknya, tapi sekuat-kuatnya menyimpan ibadah itu. Sekuat-kuatnya. Makanya ada orang kadang-kadang, ada kan orang bis sembahyang assalamualaikum, wirid setumat bulik, sembahyang ba'diyah kada. Bisa jadi sidin memang menyembunyikan ibadahnya, kada ba'diyah di masjid, tapi ba'diyahnya di rumah. Jangan sembarangan, ada pernahan melalui assalamualaikum, wirid setumat hilang. Nah, kita baik sangka aja. Orang yang kayak itu mungkin memang hendak menyembunyikan ibadahnya di rumah, atau memang koler. Nah, ya Allah. Itu. Tapi kita nang baik sangkanya, oh orang ini aja yang kita ikuti. Oh, orang ini bisa sembahyang di rumah. Gitu. Mah datang, kada sembahyang qobliyah.
datang komat bisa qobliyahnya di rumah. Karena memang yang abdal di rumah sembahyang sunnah nih. Cuman kita nih bisa kada tagawe itu bener aja. Jadi akhirnya di sini sekalian mumpung belum takantut lagi aja habis wiridan langsung aja ba'diyah di sini. Karena kita orang awam, ayo sembahyang di sini. Karena kebanyakan bisa dikatakan 90% mun bulik sudah kada sembahyang ba'diyah. Mujur kada. Sudah di rumah, ayo bah, sudah dikawat sudah makanan. Iya kah? Ayo makan lagi. Sudah makan kekenyangan dut jebak antut berokok kan. Amun tegawe witir aja kada lagi. Makanya kita nih ya kebanyakan ba'diyah di masjid qobliyah di masjid juaan. Nah, itu mendatang komat tuh nyata sudah terlambat. Kadang qobliyah di rumah itu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al man jam'an maghfura. Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubaraka wa tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.